Puji Tuhan, hari ini cinta menang. Puji Tuhan, hari ini manusia, kita semua menang. Hari ini Anda, saya, dan keluarga kita semua menang dan punya harapan. Cinta sudah mengalahkan penderitaan. Cinta telah mengalahkan kematian. Dan cinta yang sejati seperti itu. Cinta yang sejati adalah ia menginginkan yang dicintai tidak mati, tetapi hidup selamanya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita lewat kebangkitannya, ia memenangkan kita. Cintanya memenangkan kita. Kita tidak lagi mati. Kita hidup selama-lamanya. Tetapi kita tahu bagaimana alur ceritanya. Dari awal, bacaan pertama, kita tahu Allah yang hadir sebelum adanya waktu, sebelum adanya alam semesta menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan. Alam semesta, pepohonan, tumbuhan, binatang, semuanya diciptakan. Sampai pada akhirnya manusia juga diciptakan. Segala sesuatu ini diberikan kepada manusia. Namun, manusia pertama tergoda, jatuh dalam perangkap si jahat. Tidak taat akan perintah Allah, memakan buah dari pohon yang terlarang. Dan apa yang terjadi? Manusia pertama sembunyi, takut, jatuh dalam dosa. Mulai sejak itu sampai sekarang, itu yang menjadi sifat kita sebagai manusia. Kita senang sembunyi. Kalau sudah berbuat salah, takut sembunyi. Suami-suami di sini, kalau sudah berbuat salah kepada istri, pasti sembunyi. Anak-anak, kalau sudah berbuat salah kepada orang tua, pasti takut dan sembunyi. Jadi sembunyi itu menjadi sifat manusia setelah kejatuhan. Namun puji Tuhan, kita tidak dibiarkan sendiri. Meskipun dosa dan efeknya itu sangat-sangat serius. Kita sembunyi, takut melihat Allah, dan kemudian kita diusir dari Taman Firdaus. Dosa serius, efeknya serius. Kita menderita, kita mati. Tetapi puji Tuhan, manusia yang jatuh dalam dosa dan suka sembunyi, ditolong oleh Allah yang tidak sembunyi, yang berani menampakkan wajahnya, yang berani mencari kita, yang takut dan sembunyi. Allah kita adalah Allah yang mencari dan sampai kita didapatkan. Allah kita tidak mau satu pun dari kita hilang. Ia menjadi manusia sebagai seorang bayi. Ia menderita sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dan lewat penderitaannya di kayu salib, ia menang untuk kita. Dan disitulah kabar baiknya. Allah sudah menemukan kita. Kita yang sembunyi, takut karena dosa, kasih Allah di kayu salib sudah memenangkan kita. Kita sudah ditemukan. Apa yang kita alami juga dialami oleh Allah Putra. Penderitaan, kematian, efek dari dosa. Tetapi karena kuasa kasih Allah di kayu salib, apa yang dialami oleh Kristus akan kita alami juga. Kebangkitan, kehidupan kekal. Kita sudah dimenangkan. Cinta memenangkan kita. Ini yang kita rayakan pada perayaan malam Paskah ini.
kemenangan cinta. Tetapi ingat, sebelum ada kebangkitan Kristus, ada penderitaan dan kematian. Sebelum ada kesuksesan, pasti ada masa-masa sulit, ada masa-masa pencobaan. Tetapi justru ini kabar baiknya, Bapak Ibu, bahwa meskipun penderitaan, kegagalan, kesulitan, cobaan, rintangan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi di dalam Kristus kita bisa menang jaya. Penderitaan dan kematian, iya, menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, tetapi bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Penderitaan bukan menjadi ending akhir dari perjalanan kehidupan kita. Kalau belum bahagia, belum berakhir. Kalau belum bahagia, belum berakhir. Artinya apa? Terus berjalan sampai pada saat di mana Anda benar-benar bahagia. Dan kebahagiaan dalam penderitaan, pengorbanan akan memiliki arti, akan memiliki makna hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Kristus akan kita alami juga. Jadi mari bangkit bersama Kristus dalam relasi kita. Ketika Anda jatuh dalam relasi Anda, saat ini, malam ini, bangkit bersama Kristus. Dalam pekerjaan Anda, mengalami kesulitan, penolakan, kejatuhan, saat ini, malam ini, bangkit bersama Kristus. Dalam keluarga Anda, banyak sekali percobaan, rintangan, tantangan, ujian. Malam ini juga, saat ini juga, bangkit bersama Kristus. Karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Dan semoga setiap aspek kehidupan kita, mulai malam ini, mulai saat ini, kita yang sudah diberi harapan oleh Kristus, nyanyian kita bukan lagi nyanyian kesedihan. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Karena kita dicintai oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus. Jadi nyanyian kita bukan lagi nyanyian duka. Nyanyian kita adalah Haleluya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, jangan pernah takut. Lihat bahwa bersama Kristus kita juga bangkit. Lihat kubur kosong. Lihat Tuhan sudah bangkit. Jadikan haleluya sebagai nyanyian kita. Dan mulai saat ini, Bapak Ibu, mari kita bangkit bersama Kristus, berjalan bersama Kristus. Karena hidup bersama Kristus adalah sebuah pertolongan yang luar biasa. Bangkit bersama Kristus, jaya bersama Kristus, hidup kekal bersama Kristus.